Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu lan ojo ono sapa sira kabeh iku kalladzina kaya wong akeh tafarraqu kang pecah belah sapa alladzina antini saking agamane alladzina wakhtalafu lan persulayan sapa alladzina fi ing dalem agama mimba ma ja'ahum saking sawise oleh teko ing alladzina ba'al bayyinatu piro-piro tondo-tondo kang jelas wa mutawi alladzina kan yahud wan nasara lan piro-piro nasrani wa ulaika utain qulun alladzina law ikbata ulaik adab nutai siksa azimun kan agung. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai di dalam agama mereka. Wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat dan mereka berselisih di dalam agama. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai berselisih di dalam agama. Jadi maksud iku sapa? Jadi maksud adalah al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Janganlah kalian seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang berselisih di dalam agama mereka. Berselisih dalam hal usul, ya usuluddin, akidah. Jadi namanya ayat ini Gusti Allah melarang umat Islam berselisih seperti perselisihan yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Perselisihan apa itu? Perselisihan usuluddin, perselisihan akidah. Adapun perselisihan soal hukum, perselisihan furu dalam hal ini fikih, misalnya peribadahan fikih, itu nggak apa-apa. Paham nggak maksudnya? Tidak boleh berselisih. Iku nek urusannya adalah urusan usul, urusan akidah, kalau berselisih. Tapi nek kapan perselisihan, perbedaan pendapat iku adalah furu, gak apa-apa. Contohnya apa ya? Contohnya sholat subuh, nasi kunut, nasi kunut, gak apa-apa. Itu perselisihan furu, gak masalah itu. Ke zaman biyen terjadi perselisihan itu, zaman sahabat juga perselisihan tentang furu itu mau gak apa-apa. Karena itu berdasarkan ijtihad, dan ijtihad itu hasilnya kadang tidak sama. Walaupun kanjeng Nabi dawuh, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Barang siapa yang berijtihad dalam hal fikih, maksudnya dalam hal menggali hukum dari Quran, dari hadis, dan tentu ijtihad yang memenuhi syarat. Fasaba kemudian bener hasilnya itu nyocoki opo sing ono nang ilmu Allah
hasilnya ku nyocoki karo kersane Allah oleh ganjaran loro. Nah, barang siapa sing berijtihad kemudian kok salah dalam artian tidak sesuai dengan apa yang ada di ilmu Allah, apa tidak sesuai dengan opposite kersane Allah, ya, maka dia mendapatkan satu pahala. Paham ya? Lagi tapi ya kudu jadi maksud ijtihad itu ya ijtihad mujtahid sing memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Nah, artinya hadis ini membolehkan orang itu berbeda dalam hal fikih, dalam hal hukum. Jadi karena perbedaan di dalam hal furu itu tidak apa-apa. Maka kau aja mempersoalkan, aku ono wong maca Fatihah bismillah pelan atau kali bismillah sekalipun, ayo coba perkara ini. Karena itu perbedaan yang diperbolehkan. Jadi kembali lagi wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan jangan kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih di dalam agama setelah datangnya kejelasan-kejelasan. Sopo yang dimaksud orang-orang itu, yang dimaksud umul Yahudi dan Nasara, yang dimaksud dengan orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka berselisih paham di antara mereka, orang Yahudi berselisih paham dengan sesama Yahudi, orang Nasrani berselisih dengan sesama orang Nasrani, kalau Protestan, Katolik, Ortodok, macam-macam, dan perselisihan yang terjadi di antara mereka itu perselisihan akidah. Nah, itu Allah melarang umat Islam itu seperti mereka berselisih soal akidah. Nah, perselisihan furu itu tidak apa-apa. Justru dengan perselisihan itu terjadi rahmat. Baiknya Nabi ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku itu adalah rahmat, mengandung rahmat. Perselisihan sing ya apa? Ya kayak imam contohnya. Nek mazhab Syafi'i termasuk batal wudu itu adalah persentuhan di kulit antara laki-laki dan perempuan. Nek mazhab Hanafi dan mazhab yang lain itu tidak membatalkan wudu. Nah, perselisihan itu mengandung rahmat dalam satu keadaan tertentu. Contohnya misalnya pas tawaf. Tawaf itu sulit untuk tidak bersentuhan dengan wanita. Kadang awak dhewe sing kesentuh, kadang awak dhewe sing sikile ngicak wong wedok. Jadi sulit untuk tidak batal. Padahal kapan wudu batal, ya tawafi kasa kudu dhisik. Nah, wudune watu. Wis dadi niku angel. Maka gak apa-apa. Misalnya kemudian dalam hal itu, dalam qadiyah itu pindah madhab sing mengatakan bahwa persentuhan kulit wanita dan laki-laki itu tidak membatalkan wudu. Tentu ya wuduwe melo madhab iku mau. Nek bahtare tok sing melo wudune gak melo ya gak iso iku jenenge talfik. Nah, ini satu contoh bahwa perbedaan itu membawa rahmat. Apabila perbedaan itu perbedaan furu. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan orang yang bercerai-berai dalam hal agama, dalam hal usul, itu oleh Allah diancam dengan siksa. Yauma tabyaddu indal tinani,
putih apa wujuhun pira-pira wajah wa taswaddu lan putih apa wujuhun pira-pira wajah ya yaumal qiyamati tegese dalem dina kiamat wa alladzina muqana iswaddat kang ireng apa wujuhum pira-pira wajah alladzina wa muda alladzina kal kafiruna pira-pira kafir fayulqauna qad tibaakan dan uncalaken sapa al kafirun finari dalam neraka wa yuqalu lan dan ucapaken lahum marang al kafirun taufiqan Corona arema itu akafartum atau kufur sira kabeh pada imanikum sawise iman sira kabeh yo akhdil mitsaq ing dalem dinane joko perjanjian fatuku muko iki bono sira kabeh azab ing siksa bima kuntum sebab dene oleh ono sapa sira kabeh kutakuna padha kufur kabeh wa ammal ladina amanu ta'awun wa ibyadat kang putih apa wujuhum pira-pira wajai alladzina wa mutai alladzina kal mu'minuna pira-pira iman wa fi rahmatillahi mongko iku ing dalem rahmati Allah jannati tegese swarga iku si Allah hum utawi alladzina fi dan swarga iku khaliduna padha langgeng kabeh yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh hari ketika wajah-wajah memutih, bersih, bersinar. Wataswaddu wujuh dan wajah-wajah menghitam. Hari apa? Iku hari sing ono wajah sing putih bersih corong. Ada juga wajah-wajah sing hitam kelap. Hari apa? Yaumal qiyamati yaiku dina kiamat. Nah, pengertian memutihnya wajah atau wajah yang putih berseri-seri, wajah yang mukmin di hari kiamat, atau wajah sing hitam, muram, kelam, wajah-wajah orang kafir. Nah, kemudian pengertian putihnya wajah dan hitamnya wajah itu seperti apa? Maka yang ditafsir itu ada dua tafsir. Orang yang mengatakan sing dimaksud putihnya wajah itu adalah hati sing berseri-seri. Sing dimaksud yauma tabyadu wujuhun iku hari di mana wajah putih bersinar berseri-seri, sing dimaksud itu adalah hati yang bergembira, hati sing bunga. Hati ini sapa? Hati ini wong mukmin. Bunga soalnya apa? Yo panggonane nang swarga. Iku sing dimaksud wajah sing memutih bersinar iku adalah hati sing gembira, hati sing seneng, hati sing bunga yaiku hati ni wong mukmin kalau Allah ilmu swarga. Nah, sing dimaksud wajah yang hitam, yang muram, kelam itu adalah wajah itu adalah yang dimaksud adalah hati sing penuh dengan rasa ketakutan, penuh dengan rasa penyesalan, kesedihan. Iku hati ini wong kafir. Artinya meni-meni no hari kiamat iku ono hati sing senang, sing gembira yaiku hati ini mukmin. Ono hati sing sedih, sing menyesal, tapi wis iso balik maneh. Iku hati ini wong kafir. Nah, sing kedua, tafsiri wajah-wajah yang putih dan wajah-wajah yang hitam, itu memang wajahnya putih, wajah wong mukmin. Itu kalau Allah dikai tenger, di akhirat itu kalau Allah dikai tenger, mukmin itu kalau Allah ditengeri. Nah, di akhirat wong mukmin itu kalau Allah ditengeri, wajahnya putih, bersih, bersinar, ngarepe ono nur, cahaya kiwa tengeni.
Nah, wajah hitam itu adalah wajah wong kafir. Kalau Allah ditengeri, wong kafir wajah dadeno ireng. Kemudian فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فأما الذين اسودت وجوههم هم الكافرون فيلقون في النار ويقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم. Adapun orang-orang sing wajahnya hitam itu mau, dan mereka adalah orang-orang kafir, maka fayulqauna finnar, maka mereka dimasukkan ke neraka, dilemparkan ke neraka, wa yuqalu lahum tawbihan, dan dikatakan kepada mereka tawbihan karena mencela. Jadi perkataan ini adalah celaan bagi mereka. Jadi diucal nang neraka sampai dipaitu. Diucal nang neraka karo dipaitu, dicela. Apa isine paitu iku mau isine cela iku mau agafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kufur setelah kalian iman? Apakah kalian kufur setelah kalian iman? Kata-kata itu merupakan kata-kata taubih, kata-kata cela, mencela. Agafartum ba'da imanikum. Jadi dimasukkan neraka sambil dikatakan kepada mereka agafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur setelah kalian iman, fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakan ini siksa karena kekufuran kalian. Nah, sapa sing dimaksud ayat iki? Agafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur setelah kalian iman? Apakah kalian kufur setelah kalian iman? Sopo iki? Sing kufur setelah iman iki sopo? Ya. Maka nangoni beberapa tafsir, tafsir Baitawi, tafsir Mafhumani, Fathul Qadir, kalangan Imam Syaukani itu mengatakan bahwa kalau sing pertama sing dimaksud akafartum, apakah kalian kufur setelah iman? Itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Ahlul Kitab. Mereka itu sebelum datangnya kanjeng Nabi, mereka iman kepada kanjeng Nabi karena mereka membaca kitab mereka dan ono kewajiban iman kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Termasuk ini awal surat Baqarah itu, wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma'rufu kafaru bihi. Mereka orang-orang Yahudi itu ketika perang dengan orang Arab dan kalah, maka mereka mengajak orang-orang Arab musyrik itu bahwa nanti ketika Nabi akhir zaman diutus oleh Allah, maka kami akan memerangi kalian dengan Nabi akhir zaman. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu dungan Gusti Allah, ya Allah berikanlah kami pertolongan dengan Nabi akhir zaman untuk memerangi orang musyrik, orang-orang Arab itu maksudnya. Jadi mereka berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah kami dengan Nabi akhir, dengan diutusnya Nabi akhir zaman. Mereka menunjukkan bahwa mereka itu iman. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Tetapi setelah apa yang mereka ketahui itu muncul, maksud Nabi Muhammad, kafaru bihi, maka mereka kufur. Jadi ada yang mengatakan akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur setelah kalian iman? Yang dimaksud itu adalah orang-orang Ahlul Kitab. Sebelum Nabi diutus ke Allah, Nabi Muhammad, mereka iman. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus ke Allah, mereka kufur.
Ini maksudnya adalah kita. Ono sing nafsiri bahwa sing dimaksud akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah kalian iman? Itu adalah orang-orang kafir secara umum, termasuk iki noni tafsir Jalalain ini ditafsiri akafartum ba'da imanikum yauma akhdil mitsaq. Apakah kalian kufur setelah iman kalian? Kapan iman kalian itu? Yauma akhdil mitsaq, ketika Allah mengambil janji kalian nanti alam arwah. Jadi semua manusia itu ketika arwahnya itu ada di dalam arwah itu kan, kalau Allah di cukup perjanjian tentang keimanan, dan dalam arwah itu kawape manusia itu iman dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apa bukankah aku adalah Tuhanmu? Jalla Allah, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, tetapi setelah mereka arwah-arwah itu, kalau Allah dilebokno nang jasad masing-masing nang alam dunia iki, kemudian mereka kufur. Jadi sing dimaksud kufur setelah iman itu adalah kufur nang alam dunia setelah iman mereka nang alam arwah. Fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakanlah siksa bima kuntum takfurun, sebab kekufuran kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Itu mau nasibi orang-orang kafir kalau Allah tidak neraka. Adapun orang-orang mukmin sing wajah berseri-seri fa fi rahmatillah, maka mereka ada di dalam rahmat Allah. Sing dimaksud rahmat Allah itu apa? Ai jannatihi, mereka berada di dalam surga Allah. Nah, ini ayat iki fa fi rahmatillah, di dalam rahmat Allah. Yang dimaksud rahmat Allah itu adalah swarga. Lah apa kok gak langsung disebut ayat fa fi jannatihi, maka mereka berada di surga Allah. Kok disebut berada di rahmat Allah, bukan langsung di dalam surga Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu, orang mukmin itu masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Melalui satu hadis Kanjeng Nabi tahu bahwa la yadkhulul mu'min al-jannata bi amalihi, seorang mukmin itu tidak masuk surga itu karena amalnya. Sahabat matur dengan Kanjeng Nabi, wala anta ya Rasulullah, lah panjenengan Kanjeng Nabi, apakah tidak juga karena amal? Dan Kanjeng Nabi, wala ana illa an ayyata ummatiyani Allah bi rahmati, aku yang kalau bukan karena rahmati Allah. Jadi kesimpulannya, fa fi rahmatillah, maka mereka ada di dalam rahmat Allah. Sing dimaksud rahmat Allah nanti ini adalah swarga, tetapi tidak disebut secara langsung swarga itu mau, untuk mengingatkan kepada kita bahwa masuk swarga itu murni karena rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka wong mukmin iku di surga khalidun, salamase wis ka kiamat maneh, wis ka ono mati, wis ka ono loro, wis ka ono apa maneh susah,
Wis nek dunya sing ruwet-ruwet iku wis gak ono kabeh. Wis gak ono ibadah, sholat, wis gak ono kabeh. Wis ono ya seneng-seneng dak iku sing diceritakan Allah ning Quran. Sing diceritakan kanjeng Nabi Nabi hadits hum fiha khalidun. Inilah kehidupan sing nyoto. Ya. Maka dengan kitab-kitab Imam Ghazali dan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab tasawuf itu selalu dikatakan bahwa orang yang cerdas itu pasti melihat kehidupan yang abadi daripada kehidupan yang fana. Lebih mementingkan kehidupan abadi daripada kehidupan yang fana. Nah, pandangan itulah sehingga kemudian menjadikan orang-orang soleh itu kuat ibadah. Sehingga menjadikan orang-orang soleh itu tidak lagi memandang dunia. Hum fiha khalidun. Kehidupan sing 70 tahun, pirang tahun sing Allah mulai umur awak dhewe iku ya adalah modal untuk kehidupan yang abadi. Nah, Bapak tak terangno apa sing ditulis Imam Ghazali namanya Minhajul Abidin bahwa menungso iku kalau Allah diwehi modal umur umpama pedagang ngono duwe modal duit, maka seorang pengusaha itu akan menghitung modalnya. Seorang pedagang itu dia akan menghitung modalnya per rupiah. Bagaimana untungnya titik tapi untungnya akeh. Nah, pedagang sing bodoh kapan mengambur-amburkan modali aduh kalau keuntungan rugi. Maka umur itu yang ngono cari Ghazali ku. Umur itu kalau Allah diwehi modal rupane apa rupane yo. Umur itu kalau Allah diwehi modal rupane umur. Nah, umur ini kalau Allah dituku ambek apa ya? Swarga pahala. Maka jadi Imam Ghazali itu harusnya apa ya? Harusnya orang itu ojo menyia-nyiakan umur. Karena umur ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Jadi Imam Ghazali kalau toko nih Senin saiki gak podo sampai Senin seminggu bakali. Walaupun podo jenengi tapi gak podo. Dan tidak pernah kembali. Sing wingi kita melalui hari wingi Ahad itu tidak akan kembali. Wis mari dilalui. Nah wingi sing dilalui oleh apa? Malah wali iku mlebu metune nafas iku sing dicerita-critakno kitab lho yo. Wali iku mlebu metune nafas iku maca tasbih, utawa muni Allah. Ya karena iku mau setiap nafas sing mlebu metu iku mengandung ganjaran. Bagaimana orang mukmin swarga iku salawase maka kehidupan nak dunia sing kasuwe iki adalah modal bagi kehidupan menyembunyi akhirat kehidupan sing abadi. Tilka ayatullah natlu 'alaika bil haqq wa ma Allah yuridu dzulman lil 'alamin. Itulah ayat-ayat Allah sing dibacakan kepada Muhammad bil haqqi dengan hak. Wa ma Allah yuridu dzulman lil 'alamin dan Allah itu tidak menghendaki menganiaya manusia, menganiaya makhluknya. Fayakhudhum bi ghairi junubin dengan menyiksa tanpa dosa. Insya Allah itu Wama rabbuka bidzallamin lil 'abid dan Tuhanmu tidaklah menganiaya hamba-hambanya, gak menganiaya, justru menyayangi hambanya. Bukti ini apa?
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa melakukan kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia oleh Allah dibalas 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, barang siapa melakukan satu kejelekan, maka tidak dibalas oleh Allah kecuali sesuai dengan kejelekannya. Nah, api kalau Allah dilipat gandakan minimal 10. Nah, elek situ balas situ. Iku welas ya Allah. Nah, itu mau termasuk pengertian dari wallahu yuridu dzulman lil alamin. Walillahi lan iku ketuwe Allah mau dai barang bisa mawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wa malan barang fil ardi kang ing dalam bumi. Apa nimilkan kepemilikane wal khalqan penciptaane wa abidan lan kakaulani kawabe sing nang langit bumi sing nang langit sing nang bumi seluruh ciptaane Allah iku kuwabe adalah wa Gusti Allah milik yo milik Allah sing nyiptakno yo Gusti Allah wa abidan hamba kabeh yo hamba Gusti Allah. Wa ilallah ilan marang Allah turja'utin balik akan tasiru dikisik kembali ke al-umuru piro-piro perkara. Kuntum ono sama sira ya kuntum ono sama sira kabeh ya umat Muhammad fi ilmillahi ta'ala dalam ilmu Allah. Iku khairu ummatin bagus-bagusnya umat ukhrijat kang tento akan apa umat udirat kanten pertelakan sapa umat linasi barang menungso kanggo menungso tak buruna padha perintah sira kabeh bil ma'ruf iklam kebagusan wa tanhauna lan jika sira kabeh anil munkar sayang kemungkaran wa tu'minuna lan iman sira kabeh billahi lan Allah. Walau amana lamun iman sapa ahli kitab ya ahli kitab lakan yaktini api lakan yaktini ono apa iman iku khairan api lawan keduwe ahlul kitab minhum kustina sing ahlul kitab al mu'minuna ta pira-pira mukmin ka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa ashabihi lan pira-pira kancane Abdullah wa aktsaruhum utawi akake ahlul kitab wal fasiquna pira-pira fasik al kafirun kafir. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk manusia. Apa sifat umat iki, umat Muhammad iki maksudnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sifat umat Muhammad itu adalah memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Wa tu'minuna billah dan iman kepada Allah. Ayat ini menunjukkan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Allah mengatakan khairu ummatin, umat terbaik. Nabi ini nabi sing paling mulia, umat sing paling mulia, umat terbaik itu adalah umat Nabi Muhammad. Sifatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sifatnya adalah melakukan amar ma'ruf. Tetapi jadi ini Mujahid ya. Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr itu adalah seorang tabi'in. Muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar tafsir. Nah, beliau mengatakan bahwa status khairu umat, ya, khairu umat, bahwa umat ini adalah umat terbaik. Status sebagai khairu umat, sebagai umat terbaik itu akan tetap seperti itu kalau umat ini bisa memenuhi syarat-syarat yang termaktub di dalam ayat iki. Apa ayat syarat yang termaktub dalam ayat iki? Iki ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi status khairu umat itu akan disandang oleh umat iki selama memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah umat ini melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Iman kepada Allah, melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Nek kapan umat ini gak melakukan amal ma'ruf nahi munkar, status khairu umat itu tidak ada.
sing ono ya zamane sahabat piye, zamane tabi'in piye, iku di status khairu umat iku akan disandang umat iki selamanya apabila umat ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Dan ini wis dijelasno di ayat wal takum minkum ummatun ila akhir ayat bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain seperti fardunya sholat. Setiap individu muslim sing akil balik iku wajib sholat fardu ain. Nek kapan gak sholat 5 waktu dosa. Tapi amar ma'ruf nahi munkar iki fardu kifayah. Apa kok ngono tidak difardukan kepada setiap muslim karena yaitu amar ma'ruf nahi munkar itu membutuhkan ilmu yang tidak semua orang itu paham. Ini Ustaz terangno bahwa yang di syarah Sahih Muslim karena Imam Nawawi namun dijelaskan peringkat-peringkat. Nah, munkar itu peringkat-peringkatnya kaya apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi iku ya apa? Nah, kono peringkat-peringkatnya ono syarat-syaratnya. Jangan sampai orang itu mencegah kemungkaran dengan kemungkaran. Jadi ini yo pada mungkar. Sing dicegah yo mungkar, cara dicegah yo. Bagaimana amar ma'ruf nahi munkar itu? Ya sing dicontohno kanjeng Nabi, sing dicontohno sahabat, sing dicontohno orang-orang terdahulu. Yaitu mencegah kemungkaran dengan caci maki yo kau ceritanya. Ku jenenge mencegah kemungkaran dengan kemungkaran. Tulisan ayat ini walau aman ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu iman seperti imannya orang-orang mukmin. Seandainya orang-orang ahlul kitab itu iman seperti imani orang-orang mukmin, maka itu lebih baik bagi mereka. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak beriman seperti imannya orang-orang mukmin. Mereka nu'minu ba'di wa nakfuru bi ba'd. Mereka orang-orang ahlul kitab itu iman kepada sebagian nabi, tidak iman kepada sebagian nabi. Nah, iman yang mukmin ya iman kalau semua utusannya Allah, semua nabi-nabinya Allah itu wajib diimani. Lagi imani wong mukmin. Lan imani ahlul kitab nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami iman dengan sebagian dan kufur dengan sebagian. Iman Nabi Musa, kaiman Nabi Isa. Yahudi contohnya. Karena Nabi Isa anak zina. Iman kepada Nabi Musa, iman kepada Nabi Isa, kaiman Nabi Muhammad, koyong Nasrani. Maka andaikan orang-orang ahlul kitab iman seperti imannya kepada orang, seperti imannya orang-orang mukmin, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Tetapi mereka tidak beriman seperti imannya orang-orang mukmin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.